يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Surat Al-Maidah ayat 48. Allah Azza wa Jal berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Ini bagian pertama. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab dengan benar. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa Alkitab ini min indillah, dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 48 setelah sebelumnya pada ayat 44 dan 46 ya, berbicara tentang kitab Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Musa, Taurat, dan Injil kepada Isa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian pada ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kalimat bil haqq menunjukkan bahwa turunnya dengan kebenaran dan membawa kebenaran yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Sedikit saya tidak ada. Bahwa Al-Quran benar-benar min indillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur mereka yang lalai dari Al-Quran untuk memikirkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mau memikirkan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Kemudian yang kedua, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi. Dan Al-Quran musaddiq, yang membenarkan apa yang ada di hadapan Al-Quran. Dari apa? Minal kitab. Bentuknya mufrad tapi maksudnya jama'. Dari kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran membenarkan. Karena turunnya dari Allah. Semuanya turunnya dari Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kemudian sifat Al-Quran. Wa muhaiminan alaihi. Dan menjaganya. Sebagai kitab Al-Amin, terpercaya. Sebagai kitab yang dikatakan hakim. Sebagai kitab yang dikatakan syahid, yang menyaksikan. Itu diantara makna muhaiminan. Semua makna itu masuk ke dalam muhaiminan. Sebagian menafsirkan muhaiminan al-amin, terpercaya. Sebagian menafsirkan hakim, sebagai hakimnya. Sebagian menafsirkan syahid, sebagai syahid yang menyaksikan. Semuanya terkumpul dalam muhaiminan. Ini sifat Al-Quran.
sebagai kitab yang besar, al-azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Maka adililah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dengan Al-Quran. Adili manusia dengan Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan janganlah engkau, hai Muhammad, mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Orang-orang yang Allah telah turunkan kepada mereka Alkitab. Dari umat-umat yang terdahulu. Kemudian mereka meninggalkan kitab mereka. Dan kembali kepada aqwalur rijal, perkataan-perkataan manusia, hawa nafsu manusia, keinginan-keinginan manusia, maksud-maksud manusia, ciptaan-ciptaan manusia. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Apa yang datang kepadamu dari kebenaran, jangan kau menyimpang, jangan kau mengikuti rawi-rawi itu, tapi ikutilah kitabullah yang Allah turunkan kepadamu. Fahkum bainahum bima anzalallah. Nah, apabila kita meninggalkan kitabullah dan kita beragama dengan aqwalur rijal, perkataan-perkataan manusia, ra'yu-ra'yu manusia di dalam beragama, maka kita sama dengan perjalanan orang-orang yang Allah sebutkan ini. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Nah, karena ayat ini berbicara tentang umat-umat yang terdahulu bersama Nabi mereka. Dan umat ini bersama nabinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi masing-masing dari kamu kami jadikan, kami berikan. Kamu di sini adalah khitab, pembicaraan kepada al-anbiya wal mursalin bersama umat-umat mereka. Dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam bersama umatnya. Kami jadikan pertama syir'atan. Syariat. Setiap Nabi mempunyai syariat atau mengikuti syariat Nabi yang sebelumnya. Ya? Nabi-nabi sesudah Musa alaihi salatu wassalam mengikuti syariat Musa di dalam Taurat. Sampai datang Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya? Dan seluruh para nabi. Karena Allah katakan, likullin ja'alna minkum. Ini khitab pembicaraan ditujukan kepada seluruh al-anbiya wal mursalin bersama umat mereka. Allah berikan apa pertama? Syir'atan. Yang kedua, wa minhajan. Berarti ini harus berjalan bersama. Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, Abdullah bin Abbas. Dia jadi imam ahli tafsir sesudah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Menafsirkan ayat ini, syir'atan wa minhajan, sabilan wa sunnatan. Syir'atan, sabilan, minhajan, sunnatan. Itu dia. Itu yang tadi saya katakan di awal. Setiap nabi mempunyai sunnah yang wajib diikuti oleh umatnya. Musa alaihi salam mempunyai sunnah yang wajib diikuti oleh Bani Israel saat itu. Isa bin Maryam alaihi salam mempunyai sunnah yang wajib diikuti oleh umatnya.
khususnya Al-Hawariyun. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mempunyai sunnah yang wajib diikuti oleh umatnya. Ini yang kita katakan manhajur Rasul. Berarti tidak boleh dipisahkan antara syariat dan manhaj. Maka keliru besar dalam penyimpangan yang besar, yang salah, kalau dikatakan tidak perlu kita berbicara tentang manhaj. Allahu Akbar. Dan menyelisihi ayat ini. Tidak boleh lepas dari manhaj. Karena setiap Nabi dan Rasul mempunyai manhaj. Manhaj itu sunnah mereka. Dan masing-masing Nabi mempunyai sahabat. Dan dari semua sahabat-sahabat para Nabi, yang terbaik adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum jami'an. Sebaik-baik sahabat para Nabi dan Rasul adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendakwakan manhaj Rasulnya. Karena itu kita kenal manhajus sahabah. Seperti Al-Hawariyun mendakwakan manhajnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Setelah Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti pada akhir zaman akan turun sebagaimana dikabarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis-hadis sahih. Ini minhajan, syiratan wa minhajan, sabilan syariat, hukum-hukum Allah. Antara Nabi yang satu dan lain atau sebagiannya berbeda syariatnya. Untuk Nabi yang sebelumnya haram, untuk Nabi yang sesudahnya halal, berbeda syariatnya. Tapi mereka sepakat dalam tauhidullah, tidak ada perbedaan. Semua dakwahnya sama. U'budullaha wajtanibut tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ini kesepakatan dakwah al-anbiya wal mursalin menegakkan di permukaan bumi ini tauhidullah. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dan kami perintahkan untuk berdakwah u'budullaha wajtanibut tagut. Adapun syariat, adapun sunnah berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Karena itu kita tidak boleh mengikuti sunnahnya Musa. Karena sebagiannya tidak sama dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mempunyai sunnah tersendiri. Mungkin pada zaman Musa sesuatu amal itu haram. Tetapi pada zaman Rasulullah SAW dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk umat yang terdahulu harta rampasan perang haram. Untuk umat ini harta rampasan perang dihalalkan. Berbeda. Tapi tauhidnya satu. Nah kita beragama itu tidak boleh pincang. Tidak boleh kita mengambil yang satu meninggalkan yang lain. Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul dua. Tidak boleh kita hilangkan salah satunya. Syir'atan wa minhajan. Syir'atan wa minhajan. Minhajan tadi ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, sunnatan, sunnah, yakni sunnah
nabi. Setiap nabi mempunyai sunnah yang kemudian ditutup dan diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau membawa sunnahnya yang luas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran supaya engkau menjelaskan, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka? Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW diutus, beliau membawa Al-Quran. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nah, ini intinya. Supaya mereka memikirkan. Maknanya apa? Supaya mereka paham Al-Quran. Harus dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini inti ayat. Lihat, perhatikan ayatnya. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Pertama, kami yang menurunkan, kami turunkan kepadamu al-dzikra, Al-Quran. Benar-benar Allah yang menurunkan. Dan Al-Quran itu hak. Sebagaimana ayat tadi. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Benar, tidak ada keraguan. Wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nas. Bagian yang kedua. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Agar engkau menjelaskan. Rasulullah SAW sebagai mubayyin yang menjelaskan apa yang Allah turunkan kepada manusia. Bagian akhirnya, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ini penegasan. Supaya mereka memikirkan. Maknanya supaya mereka paham. Tanpa sunnah, maka tidak mungkin manusia dapat memahami Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan lurus. Harus ada sunnah yang memberikan bayan, yang memberikan penjelasan, yang menafsirkan, yang menunjuki. Ini kedudukan sunnah demikian tingginya. Dan Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Termasuk sunnah dijaga. Sebab kalau sunnah tidak terjaga, bagaimana dengan ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk menjelaskan apa yang Allah turunkan? Allah bangkitkan para ulama yang kita kenal, ashabul hadis, yang memeriksa sunnah Nabi demikian cermatnya. Karena belum ada dalam sejarah perjalanan umat manusia pemeriksaan secara riwayat, sejarah, tarikh yang demikian ketat dan cermatnya selain dari ilmu hadis yang dilakukan dan diamalkan oleh para ulama.